Kami menyampaikan permohonan maaf dari Rektor Universitas Kader Bangsa, Ibu Dr. Ilzanita. Sesungguhnya beliau sangat berkenan hadir di tengah-tengah kita dalam rangka penyerahan. Sudah hampir 10 hari sehingga beliau istirahat di rumah. Maklum mungkin capek mengurus sebuah universitas yang begitu besar. Kemudian yang kedua, Bapak Asisten 3, kami menyampaikan terima kasih. Banyuasin ini dengan fasilitas yang sangat luar biasa, nyaman. Ini merupakan satu syukur kami, sehingga kami memang betul-betul bangga dengan pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam rangka mengerat tali silaturahim antara keluarga besar Universitas Kader Bangsa dengan sivitas keluarga besar dari pemerintah Kabupaten Banyuasin. Bapak Bupati, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kami secara resmi Pak Bupati menyerahkan mahasiswa kami ini yang ikut KKN pada periode 2021 ini sebanyak 368 mahasiswa, yang semuanya ini dari kesehatan. 208 insya Allah yang tinggal di wilayah Pekanbaru, Banyuasin. Yang sisanya ada yang pulang, Pak Bupati, maklum, ada yang bekerja. Nah, sebanyak lebih kurang 208 dan bahkan 368 ini Pak Bupati, kami sebetulnya menyerahkan kepada Pak Bupati. Pertama, di lapangan sasarannya adalah rumah sakit, dalam hal ini pembinaan dari dinas kesehatan. Kami titip. Maklum ada di mahasiswa ini, pertama usianya masih muda-muda, ini perlu ada pembinaan. Apalagi sekarang dengan perkembangan COVID-19 yang sangat luar biasa, maka ini perlu pembinaan, perlu evaluasi. Maka dari itu kami dari keluarga besar Universitas Kader Bangsa, mungkin kami tidak bisa menjangkau karena ada ini tinggal di masyarakat. Maka dari itu kami juga titip kepada dari mahasiswa, jaga kesehatan, protokol kesehatan tetap kita pegang. Dan yang terbaru ini adalah Fakultas Ilmu Komunikasi yang insya Allah pada tahun ini akan mulai menerima mahasiswa baru. Selain itu Pak Bupati, dan saya sudah bicara dengan Ketua DPRD via telepon bahwa kader bangsa ini, Universitas Kader Bangsa itu diperbolehkan, sudah berhak untuk menerima calon mahasiswa doktor, khususnya Fakultas Ekonomi dan pasca sarjana Doktor Kesehatan Masyarakat. Jadi Pak Bupati dan Ketua DPRD dan Bapak Ibu sekalian, satu-satunya ada program doktor perguruan tinggi swasta di Sumatera bagian selatan di L2 hanya Universitas Kader Bangsa. Terbebas dari virus corona. Berharap juga dengan hadirnya mahasiswa ini di khususnya bidang kesehatan, yakin dan percaya dapat memberi pemahaman masyarakat. Masyarakat ini Bapak Ibu semua, kita sudah jenuh sebenarnya pakai masker ini, jujur saja. Sehari-hari semakin dilarang. Kemarin Pak Kapolres, hadir tadi dari Kapolres, semakin dilarang, masyarakat semakin bosan di rumah, apalagi dibatasi dengan kegiatan ini. Karena kita tahu bahwasanya yang dari penularan itu pasti di kerumunan, berkumpul bersama-sama, dan juga menambah kluster-kluster baru. Maka dari itu Pak Kapolres kemarin melarang adanya keramaian-keramaian. Kami menyambut baik juga beliau mengajak bersama DPRD untuk mendukung itu. Tapi paling tidak Bapak Ibu semua, yang paling penting tentunya kesadaran dari kita masing-masing memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk waspada terus, walaupun alhamdulillah kita sampai saat ini dengan masyarakat selama ini. Karena mahasiswa dapat berperan sebagai pemberi informasi
motivator, penghubung antar sistem atau fasilitator. Peran ini tidak mudah karena permasalahan di masyarakat sebagai dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Kuliah kerja nyata tematik yang dilaksanakan para mahasiswa Universitas Bangsa Palembang ini diharapkan dapat ikut membantu mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Di antaranya ikut serta mengatasi masalah sosial dan budaya masyarakat yang didasari dengan gotong royongan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dulu, lebih khusus di Kabupaten Banyuasin. Kabupaten Banyuasin dalam mewujudkan visi-misinya bagi Banyuasin itu melalui 7 program prioritas, yakni infrastruktur bagus, Banyuasin prima, Banyuasin sehat, Banyuasin cerdas, petani bangkit, pemerintahan terbuka, dan Banyuasin religius. Dengan adanya kegiatan mahasiswa KKN dari Universitas Bangsa ini, khususnya untuk salah satu program dari 7 program pokok ini yang merupakan 7 program prioritas, antara lain Banyuasin sehat dan Banyuasin cerdas. Kami berharap mahasiswa dapat membantu memotivasi masyarakat